Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya tentunya saudara dalam keadaan yang baik, sehat dan luar biasa. Selamat malam buat yang ada di Indonesia, juga buat yang ada di bangsa-bangsa. Kita percaya ya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam segala keadaan apapun. Karena itu mari kita terus memuji menyembah Tuhan dalam segala perkara. Kita percaya saudara bahwa tangan Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali mengumpulkan kami untuk boleh sungguh-sungguh datang membawa pujian penyembahan kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami, biar kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, hadirat-Mu turun mengalir atas setiap kami yang membuka hati. Terima kasih Bapa, kami percaya mungkin di depan kami ada banyak pintu-pintu yang tertutup, ada banyak jalan-jalan yang tertutup, tapi kami percaya ketika Tuhan yang membuka pintu, ketika Tuhan yang membuka jalan, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya, tidak ada yang dapat menghalangi jalan Tuhan terjadi. Bagian kami hanyalah percaya dan terus memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan. Bila Engkau membukakan pintu bagi kami, maka tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Katakan bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi katakan bila Kau Tuhan, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman percaya saudara bahwa bila Tuhan yang membuka pintu, katakan dengan iman, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Tuhan membuka pintu, tak ada seorang pun dapat menutupnya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kuasa yang sanggup membuka pintu yang tertutup berabad-abad. Tuhan sanggup membukanya saat kami berseru kepada Tuhan, saat kami berserah kepada Tuhan.
Bahkan jalan-jalan yang tertutup Tuhan sanggup bukakan. Kami percaya bila Kau yang membuka pintu. Katakan saudara, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Lebih lagi dengan iman katakan, bila Engkau Tuhan telah membuka, amin, yes Lord, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat. Sekali lagi dengan iman saudara, berkatakan dengan iman, percaya pada firman Tuhan yang berkata, bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Setiap hati kami di hadapan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab hati kami percaya. Kami percaya penuh Tuhan. Pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya Kau sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Yakin dan percaya Tuhan, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Oh, ku yakin dan percaya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Kau sanggup mengubah menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat.
Tuhan. Kami percaya Kami kuasa-Mu percaya Kau yang sampai sanggup. hari ini. Kami percaya Kau yang Engkau Allah yang sanggup. sanggup, Engkau yang mampu melakukan segala. Haleluya. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Lebih lagi saudara, amin. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin dan percaya Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kami yakin dan percaya. Lebih lagi saudara, angkat imanmu, percaya, angkat hatimu, percaya. Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mampu mengubah beban menjadi berkat, mengubah kutuk jadi berkat. Kami percaya, kami percaya, takkan kami ragukan. Kami percaya, sekali lagi katakan, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Ku yakin, Tuhan, yakin dan percaya Kau yang sanggup, Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Ku yakin dan percaya Kau yang sanggup, Tuhan. Kau sanggup mengubah malam menjadi siang. Kami percaya, ku yakin dan percaya Kau yang sanggup. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkat. Kau Tuhan yang sanggup, Kau Tuhan yang mampu. Kami percaya, bahkan di saat keadaan kelihatannya semakin tidak menentu, kami menaruh iman, harap dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kami mau berkata kepadamu Tuhan malam hari ini, kami percaya, kami percaya, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lebih lagi saudara, angkat hati dan imanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih
dari pemenang. Ku percaya Kami percaya Engkau tidak pernah lalai menepati janji. Lebih lagi saudara, dengan iman katakan ku percaya. Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Kau jadikan kami pemenang. Amin, amin, amin. Menepati janji-janjimu. Saat hati kami percaya Tuhan bekerja dalam segala persoalan hidup kami. Waktu kami percaya, kami tahu kami akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan bagi setiap kami. Saat kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan terjadi. Saat kami percaya, kami tahu Tuhan ambil alih. Karena itu ajar kami untuk percaya Tuhan. Ajar kami percaya. Kami mau percaya pada janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Lebih lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya. Yes, angkat imanmu malam ini, katakan kami tahu rencana-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati semua janji-Mu Tuhan. Amin. Janji-Mu. Segala janji Tuhan ialah ya dan amin. Segala janji Tuhan itu murni, seperti emas murni yang dimurnikan dalam peleburan dapur api. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Kami percaya, kami telah melihat Engkau dahsyat dalam segala perbuatan tangan-Mu. Kami melihat betapa luar biasa Engkau Tuhan. Biar semua janji-janji-Mu tergenapi di hidup kami. Layakkan kami Tuhan, untuk melihat semua itu digenapi dalam hidup kami. Kalau malam ini kami akan belajar firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa. Urapi setiap kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Dan kita percaya bahwa kesaksian itu akan terus menumbuhkan iman kita. Dan biarlah saudara terus kirimkan kesaksian saudara ya, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, saya bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie, saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan juga keluarga. Saya dan suami adalah pengikut setia Mesbah Doa
sejak 2020 dan juga Mesbah Syukur. Sudah hampir setahun ini saya mengalami gangguan di tenggorokan sebelah kanan. Setahun mengalami gangguan tenggorokan sebelah kanan. Saya juga sudah bolak-balik ke dokter THT. Namun menurut dokter katanya ada radang. Akhirnya saya dikasih obat dan balik lagi. Dan dokter bilang tidak apa-apa, minum obat saja. Akhirnya saya dirujuk ke dokter gastro. Dokter tersebut mengatakan bahwa ini adalah pengaruh dari lambung. Akhirnya saya juga berobat ke dokter gastro dan akhirnya saya diendoskopi. Dan hasilnya menurut dokter katanya lambung saya itu ada bakteri. Singkat cerita sekarang lambung saya disembuhkan Tuhan, sudah disembuhkan Tuhan. Dan sekarang juga tenggorokan saya sudah baikan. Saya percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan dengan secara sempurna. Hanya Tuhan yang sanggup dan berkuasa. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Kuasanya tidak terbatas. Dia Allah penyembuh. Terima kasih untuk Ibu Debbie juga yang selalu membimbing kami. Setiap kata firman Tuhan yang keluar dari Ibu selalu menguatkan saya. Doa saya kiranya Ibu dan keluarga dan seluruh tim selalu sehat dan diberkati berlimpah-limpah dari Tuhan. Amin, amin, amin. Iya, jadi awalnya sakit tenggorokan setahun dan diperiksakan ke dokter. Ahli THT tidak ditemukan tapi terus sakit. Akhirnya ke dokter gastro dan ditemukan ada bakteri di lambung. Puji Tuhan sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Tidak enak saudara ya, 1 tahun sakit tenggorokan itu bukan hal yang enak ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita penyembuh, Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Samuel pasal 4. Dikisahkan tentang bagaimana ya Isi-Boset, raja Israel yang dilantik oleh Panglima Saul, akhirnya dibunuh oleh Abner sendiri. Isi-Boset adalah anak Saul ya. Abner kemarin sudah dibunuh dan Isi-Boset ya dikatakan dia kehilangan kekuatan karena Abner sudah mati dan Isi-Boset akhirnya dibunuh oleh kepala pasukannya sendiri. Ya, kepala pasukannya sendiri yang membunuh dia yang bernama Baana ya dan yang bernama Rekab. Mereka masuk ke dalam kamar tidurnya dan ketika Isi-Boset sedang tertidur mereka membunuh dia. Dan mereka membawa kepalanya kepada Daud dan mereka berkata, kami sudah membalaskan dendam ya atas kejahatan Saul kepada tuanku raja. Mereka berpikir Daud akan memberikan mereka penghargaan, sebaliknya Daud menjadi marah. Dan berkata, mengapa engkau membunuh orang benar di tempat tidurnya? Dan akhirnya Daud menyuruh ya anak buahnya untuk membunuh kedua orang yang sudah membunuh anak Saul itu. Dan akhirnya mereka juga mati. Ya, dan kita akan lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal yang ke-5, judul perikopnya di sana, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Kalau tadinya Daud hanya diangkat di Hebron di Yehuda, tapi sekarang dia diangkat menjadi raja di Israel. Ayat yang pertama, lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang harus menjadi raja atas Israel. Ayat 3, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel.
Bapak Ibu yang terkasih, ya kita melihat janji Tuhan itu digenapi, tidak cepat. Lama ya Daud itu harus mengalami dulu banyak hal, tekanan, mau dibunuh, dia lari dan lain sebagainya, sampai akhirnya barulah dia ya diakui dan diangkat menjadi raja di Israel. Ayat 4 berkata di sana, Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Ya, di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Jadi ketika Daud diurapi menjadi raja, itu dia berusia 30 tahun. Ya, dan kita tahu sebenarnya dari umur belasan urapan Tuhan itu ada di atas kepala Daud. Ketika itu Alkitab berkata Daud masih ya kemerah-merahan, elok parasnya, dan dia diurapi oleh Samuel, tetapi dia baru dilantik, ya baru diangkat oleh Tuhan setelah ya dia berumur 30 tahun. Bapak Ibu, dari sini kita melihat bahwa seringkali rencana Tuhan itu kita dijanjikan dulu akan sesuatu dan itu baru digenapi setelah berapa tahun kemudian. Dan kenapa Tuhan mengizinkan ya Daud dikejar-kejar oleh Saul, dia mau dibunuh. Ada begitu banyak kesedihan di dalam hidup Daud ketika dia sudah menerima pengurapan raja itu. Ya tidak lain jawabannya adalah karena Tuhan ingin membentuk Daud. Sebelum dia menjadi raja atas Israel, Tuhan mau Daud sungguh-sungguh memiliki karakter yang kuat. Daud sungguh-sungguh memiliki iman yang kuat karena melalui tempaan, ujian dan proses dalam hidupnya. Tuhan juga mau kita ini seringkali diizinkan melewati banyak masalah, tantangan untuk satu hal, yaitu apa? Tuhan mau kita ini juga memiliki karakter yang kuat. Kita keluar sebagai pemenang-pemenang dalam hidup kita. Tuhan tidak mau melihat anak-anaknya itu menjadi anak-anak gampang. Lama Bapak Ibu, Daud diurapi belasan tahun, dia menjadi raja 30 tahun kemudian. Jangan pernah engkau berkata, duh lama sekali doa saya kok gak dijawab-jawab ya. Saya sudah berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya itu belum ada apa-apanya. Teruslah berdoa sebab waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Di usia 30 tahun Daud diangkat menjadi raja dan pertama dia secara pribadi diurapi oleh Samuel ketika dulu Tuhan mengangkat dia. Sekarang dia kemudian dijadikan raja atas suku Yehuda dan akhirnya ia dinobatkan menjadi raja atas seluruh Israel. Kehidupan Daud sebagai seorang pelarian ya tampaknya suram. Semua ya peristiwa-peristiwa kelam yang dia alami pelariannya. Tetapi janji Allah ya untuk menjadikan dia raja atas seluruh Israel tetap berlangsung dan tetap akan digenapi dan sekarang digenapi. Walaupun kerajaan itu akan terpecah lagi dalam waktu kurang lebih 75 tahun ke depan, namun ya dinasti Daud terus memerintah di Yehuda, kerajaan selatan, bahkan selama lebih dari 400 tahun. Ya, dan kita melihat di sana ya Daud dikatakan ayat 4 berumur 30 tahun ya waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Ya kita lanjut ayat yang ke-6, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang kota orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Ya, dikatakan di sana mereka ya menganggap remeh Daud dan mereka berkata dia pasti tidak bisa masuk ke sini. Ya, namun kita lihat benteng Sion yang menjadi kota Yerusalem itu berada di satu pegunungan bukit yang tinggi di dekat pusat kerajaan Israel bersatu. Daerah ini dianggap wilayah netral karena berada di perbatasan wilayah suku Benyamin dan juga Yehuda.
Dan wilayah itu masih dihuni oleh orang-orang Yebus, suku Kanaan yang tidak pernah dihalau dari tanah itu. Karena keuntungan-keuntungan strategis dari tempat tersebut, maka Daud menjadikan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ya, jadi kita lihat di sana, ya, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kepala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk ke dalam bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya memulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Ya, orang-orang Yebus itu memiliki keuntungan militer yang jelas, saudara. Dan mereka menyombongkan keamanan mereka di balik tembok Sion yang tidak bisa ditembusi itu. Namun mereka segera mendapati bahwa tembok-tembok mereka tidak bisa melindungi mereka. Daud menyerang mereka secara tiba-tiba dengan memasuki kota melalui saluran air. Ya, dan hanya di dalam Tuhan lah, ya, Daud benar-benar, ya, melihat bahwa, ya, tidak ada perkara yang mustahil. Ya, bahkan kesombongan orang Yebus karena mereka memiliki tembok-tembok yang tinggi. Mereka berkata bahwa Daud tidak bisa menembus ke sini. Ternyata Daud memasuki kota itu melalui saluran air. Hanya di dalam Allah lah kita benar-benar akan merasa aman. Ya, dan kita melihat di sini, ya, bahkan tembok yang mengelilingi, ya, kota Yebus yang dianggap kuat, ya, dan terdiri dari batu. Ya, dan ternyata tidak bisa menjamin keamanan sebab, ya, ada cara lain yang ditempuh oleh Daud, yaitu dia masuk melalui terowongan air. Kita lanjut ayat yang ke-13, ayat 11 di sana, istana dan rumah tangga Daud. Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu. Mereka mendirikan istana bagi Daud. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Ya, dan kita melihat di sini, ya, akhirnya Daud membangun istananya. Ya, makanya saudara yang pernah ke Yerusalem, kita datang ke, ya, kota Daud, di istana Raja Daud, ya, dan kita juga melihat di sana ada terowongan air, ya, saluran air yang dibuat juga oleh Daud. Dan kita melihat akhirnya Daud masuk menembusi dan menjadikan kota itu, ya, menjadi kota Daud. Ya, dan kita percaya Bapak Ibu bahwa apa yang sudah dinubuatkan Tuhan itu pasti akan terjadi. Walaupun lama, walaupun, ya, penuh dengan tekanan, air mata dan perjuangan, namun Daud tetap setia kepada Tuhan dan menantikan waktu Tuhan bagi kehidupannya. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita besok dan mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami kebenaran firman-Mu. Kami melihat bagaimana pada akhirnya janji Tuhan digenapi atas kehidupan Daud. Sekalipun lama dia menanti dan dalam perjuangan dan pergumulan yang berat, namun pada akhirnya janji itu digenapi. Dia menerima pengurapan dari Tuhan dan pada akhirnya dia ditegakkan, dia diurapi dan dia dinobatkan menjadi raja. Terima kasih Bapa, lihat kebenaran firman-Mu kami juga belajar. Jadikan kami orang-orang yang percaya sungguh kepada Tuhan, yang mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dan sungguh-sungguh hanya mengimani
bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus mencari Engkau, setia mencari wajah-Mu. Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Lepaskan setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan. Kami buang segala macam dosa-dosa, minuman keras, rokok, Tuhan, kemabukan. Kami buang segala macam keterikatan dengan narkoba, judi, ketakutan, kekhawatiran, kepahitan, amarah, dendam. Kami buang semua hal yang tidak berkenan itu. Kami buang segala hal yang dibenci oleh Tuhan dalam hidup kami. Keterikatan-ikatan dengan dosa-dosa agar hidup kami dalam perkenanan-Mu. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit malam ini. Mari Bapak Ibu, Engkau yang terbaring sakit, perkatakan, angkat iman-Mu dan katakan, Tuhan, aku percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Terima kesembuhan yang dari Tuhan. Ampuni Bapak kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena memang Tuhan izinkan, beri kami kekuatan. Namun kalau karena kuasa jahat, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi. Berkati setiap mereka yang adalah masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Tuhan, hamba juga dan kami semua berdoa untuk mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Anak keturunan ilahi Engkau berikan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera Kristus atas bangsa kami. Biarlah bangsa ini hidup dalam ketentraman. Segala Tuhan tindakan-tindakan teroris, intoleran, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Biar kebenaran-Mu ditegakkan di atas bangsa ini. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, kepala-kepala daerah, biarlah mereka semua boleh hidup dalam kebenaran. Sehingga bangsa ini dibawa kepada kebenaran-Mu Bapa. Jamah Tuhan, terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pilpres, pilkada Tuhan. Biarlah juga Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan, seorang pemimpin yang terbaik yang dari Tuhan Engkau angkat atas bangsa kami. Kami juga menyerahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, ada dalam genggaman Tuhan. Hujan pertobatan tercurah, orang berbalik datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.